Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menyambut Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam rangka kunjungan kerja ke Markas Komando Koarmada 1, Jakarta Pusat. Bentuk penghargaan kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama yang baik selama melaksanakan misi di Lebanon, prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367 meraih penghargaan Brevet Garuda. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Lia kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News, edisi awal pekan Selasa 21 Desember 2021. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menyambut Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam rangka kunjungan kerja ke Markas Komando Koarmada 1, Jakarta Pusat. Pertunjukan kesenian Reok Ponorogo oleh para prajurit pengawal samudra yang tergabung dalam Reok Suroyudo Komando Latihan Koarmada 1 menyambut kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Heti Andika Perkasa di Markas Komando Koarmada 1, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kedatangan orang nomor 1 di tubuh TNI ini disambut oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, didampingi Wakil Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Wi Ahmadi Heri, serta Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada 1 Nyonya Iva Arsyad Abdullah. Panglima TNI juga menerima paparan dari Panglima Koarmada 1 mengenai keamanan terkini di Laut Natuna Utara yang dilanjutkan dengan paparan oleh Asisten Operasi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Pertama TNI Ariantio Condro Wibowo mengenai hal yang sama. Kunjungan ini sebagai bentuk keseriusan Panglima TNI untuk mengetahui lebih dalam tentang Angkatan Laut sebagaimana yang telah disampaikan saat kunjungan kerja perdana Panglima TNI ke Markas Besar TNI Angkatan Laut pertengahan bulan November lalu. Di akhir rangkaian kunjungan kerja, Panglima TNI juga meninjau Pusat Komando Pengendali Mako Koarmada 1 sebagai pusat pengendali dan informasi unsur-unsur jajaran Koarmada 1 yang melaksanakan operasi di wilayah kerja Koarmada 1. Bentuk penghargaan kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama yang baik selama melaksanakan misi di Lebanon, prajurit KRI Sultan Iskandar Muda 367 meraih penghargaan Brevet Garuda. Prajurit kapal perang Republik Indonesia Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28M Unifil menerima penyematan Brevet Garuda dari Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Infanteri Amril Haris Isya Siregar, di geladak heli KRI Sultan Iskandar Muda 367 ketika tengah sandar di dermaga Beirut, Lebanon. Acara tersebut adalah bentuk penghargaan kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama yang baik selama melaksanakan misi di Lebanon. Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 sekaligus Komandan Satgas Letkol Laut Pelaut Abdul Haris menyatakan bahwa penyematan Brevet Garuda yang disematkan langsung oleh Komandan Kontingen Garuda ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dan seluruh prajurit Satgas, serta akan selalu menjadi pemacu semangat serta kebanggaan di dalam menjalankan tugas di daerah operasi. Sebanyak 7 buah medali berhasil diraih atlet kontingen Koarmada 2 dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo, Jawa Timur.
para atlet Koarmada 2 kembali mengukir prestasi melalui para atlet taekwondo dengan berhasil meraih juara dalam kompetisi Kejurprov Taekwondo Jatim yang digelar selama 3 hari, 17 hingga 19 Desember 2021 di Jatim Expo, Surabaya. Sebanyak 7 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu berhasil direbut, di mana pertandingan tersebut diikuti oleh para atlet nasional dan atlet PON Jawa Timur, serta melibatkan para atlet berprestasi dan berbakat dari berbagai kota dan kabupaten se-Jawa Timur dengan total peserta mencapai 2.000 peserta. Kelasi 2 navigasi Ilhan Danang, Febrina Moreta, dan Ataya Safira adalah para atlet taekwondo yang meraih 3 medali di kelas senior junior, sedangkan 4 medali lainnya diraih oleh putra-putri keluarga besar TNI Binaan Koarmada 2 di kelas kadet dan prakadet. Guna memupuk kekompakan antar sesama, Korps Wanita TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta melaksanakan olahraga bersama dengan para patar wilayah Jakarta di Mes Koal Kartini, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korps Wanita TNI Angkatan Laut Tidur Dalam Wilayah Jakarta melaksanakan olahraga bersama dengan para perwira tertua wilayah Jakarta di Mes Koal Kartini, Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sesuai dengan moto Koal bahwa pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku, kegiatan ini bertujuan untuk memupuk kekompakan antar sesama Koal, khususnya Koal yang berada di wilayah Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan jalan sehat memutari kompleks Kodamar, dilanjutkan dengan senam bersama dan diakhiri dengan ramah tamah, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini turut dihadiri oleh Tertua Koal Wilayah Jakarta, Kapok Sahli Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati, Pakor Koal Wilayah Jakarta, Kolonel Suple Wanita Erna Fauzia, Pabandia Bin Koal Spersal, Letkol Laut Khusus Wanita Rinanda Sintasari, Pater Koal Wilayah Jakarta, dan Tidur Dalam Koal Wilayah Jakarta. Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang mengajak putra daerah untuk bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Penerimaan calon bintara dan tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi pemuda putra daerah untuk ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan seleksi. Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut Pelaut Adi Sunaryo menyampaikan bahwa akan melakukan upaya-upaya untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan werving ini, serta untuk menarik animo sebanyak-banyaknya para pemuda putra daerah Aceh dengan melakukan beberapa terobosan, seperti pemasangan banner di tempat-tempat yang banyak dilewati masyarakat, dan pos TNI Angkatan Laut jajaran Lanal Sabang, pembagian brosur di tempat-tempat keramaian, serta bekerja sama dengan media online untuk publikasi pemberitaan ke masyarakat. Ya netizen, demikian seluruh informasi Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Lia beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.